Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Triadi Saputra dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai turap atau dinding penahan tanah. Berikut ini merupakan poster yang saya buat dari turap itu sendiri, mulai dari pengertian, tipe-tipe, dan juga contoh soal dari turap. Kita masuk dalam pengertian turap. Turap itu sendiri atau dinding penahan tanah merupakan struktur bangunan yang dirancang untuk menahan tekanan lateral dari tanah, sehingga mencegah kemungkinan pergerakan atau penumpukan tanah. Mereka sering digunakan di lokasi dengan perbedaan tinggi elevasi yang signifikan, seperti di lereng, bukit, atau di sekitar bangunan di area dengan topografi yang menantang. Fungsi utama dari turap ini sendiri adalah untuk memberikan stabilitas struktural dan melindungi bangunan atau infrastruktur dari kemungkinan kerusakan akibat erosi atau pergeseran tanah. Turap dapat dibangun dari berbagai bahan termasuk beton, batu bata, kayu, atau material lainnya, tergantung pada kebutuhan teknis dan lingkungan proyek konstruksi tersebut. Berikut ini merupakan tipe-tipe dari turap. Yang pertama adalah turap cantilever. Eh, Turap yang dalam menahan beban lateral mengandalkan tahanan tanah di depan dinding. Berikut ini adalah contoh gambarnya seperti di samping ini. Yang selanjutnya adalah turap diangker. Dinding turap diangker cocok untuk menahan tebing galian yang dalam, tetapi masih juga bergantung pada kondisi tanah. Dan ini contoh gambarnya. Selanjutnya adalah dinding turap dengan landasan platform, dibantu oleh tiang-tiang di mana di atas tiang-tiang tersebut dibuat landasan untuk meletakkan bangunan tertentu. Seperti ini contohnya. Ini merupakan tiang-tiangnya tadi. Yang terakhir adalah bendungan elak seluler. Bendungan elak seluler atau seluler cover dam merupakan turap yang berbentuk sel-sel yang diisi dengan pasir. Dinding ini menahan tekanan tanah dengan mengandalkan bebannya sendiri. Seperti pada gambar di samping ini merupakan sel-selnya yang bulat-bulat ini. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal perhitungan dari dinding penahan tanah. Di sini diberikan suatu tembok penahan dengan permukaan licin, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Eh, Kita disuruh untuk menentukan perlawanan pasif atau PP dari tekanan tanah urukan dan lokasi titik tangkap dari resultan gaya pasif. Di sini kita mendapatkan suatu turap dengan tinggi sekitar 4 meter, eh, dengan gamma sama dengan 15 kilonewton per meter kubik. Di sini sudut geser dalamnya adalah 26 derajat dan kohesinya adalah 8 kilonewton per meter persegi. Di sini diberikan beban merata atau H sebesar 10 kilonewton per meter persegi. Nah, berikut ini melakukan penyelesaiannya. Kita akan mencari gaya perlawanan pasif. Yang pertama adalah kita mencari KP-nya terlebih dahulu. Karena ini pasif, jadi rumus dari KP sendiri adalah 1 plus sin pi per 1 min sin pi. Kita masukkan pi-nya tadi 26 derajat, sehingga menjadi 1 plus sin 26 derajat per 1 min sin 26 derajat. Hasilnya adalah 2,56. Eh, dari sini kita akan mencari terlebih dahulu sigma P atau tegangan pasif sama dengan KP dikali tegangan vertikal ditambah 2C akar KP. Karena di sini kohesinya ada nilainya, jadi kita masukkan ya. Biasanya kalau kohesinya nilainya 0, di sini diabaikan. Selanjutnya, ini merupakan rumus yang akan kita pakai nanti. Selanjutnya, pada kedalaman 0 atau Z sama dengan 0, eh, gaya vertikal yang terjadi adalah beban merata tersebut, beban merata ini. Ini merupakan gaya vertikal yang terjadi atau Q ini. Karena ini bekerja secara vertikal. Selanjutnya kita masukkan pada perhitungan tegangan pasif. Kita masukkan nilai KP-nya tadi 2,56 dikali 10 atau Q-nya itu tadi ditambah 2 kali kohesi, 2 kali C. C-nya tadi kita mendapatkan 8 akar 2,56.
Dan di sini kita mendapatkan hasil 51,2 kilonewton per meter persegi. Selanjutnya, pada Z sama dengan 4 meter, eh, gaya vertikal yang terjadi merupakan ini tadi, ditambah 4 dikali gamanya. 4 dikali gamma. Itu merupakan gaya vertikal yang terjadi. Atau tegangan vertikal yang terjadi. Sehingga tegangan vertikalnya adalah 70 kilonewton per meter persegi. Jadi, untuk mencari tegangan pasifnya sama dengan kita masukkan ke rumus yang tadi. eh, Kita masukkan ke rumus tadi ya. 2,56 dikali tegangan vertikalnya 70 ditambah 2 kali 8 akar 2,56. Sehingga didapatkan 204,8 kilonewton per meter persegi. Eh, Distribusi tegangan ditunjukkan pada gambar di samping ini. Ah, Gaya perlawanan pasif per lebar tembok. Seharusnya kita mencari gaya perlawanan pasif. Nah, karena bentuknya ini adalah persegi, yang di sebelah sini adalah persegi, maka tinggi ini dikalikan dengan ini. Ininya itu berapa gaya horizontal yang terjadi di sini? Eh, Adalah 51,2 tadi. Kita mendapatkan 51,2. Sehingga 51,2 dikalikan dengan 4 atau tingginya. Ditambah, karena ini bentuknya segitiga, adalah setengah alas kali tinggi. Setengah dikali 4 dikali dengan alasnya ini. Alasnya ini berapa? Adalah, kita mencari terlebih dahulu di sini, temukan 153,6. Itu ditemukan dari mana? Dari, sebentar. Nah, sehingga kita mendapatkan 204,8 ditambah 307,2 sama dengan 522 kilonewton per meter. Nah, di sini eh, gaya perlawanan pasif itu memiliki satuan kilonewton per meter. Ya, selanjutnya lokasi gaya resultan atau Z sama dengan, eh, kita mencari dulu titik beratnya dari masing-masing bangunan ini. Titik beratnya kalau persegi panjang itu berada di tengah-tengah, artinya setengah dari tingginya. Sedangkan kalau segitiga itu adalah sepertiga dari tingginya. Sehingga kita menggunakan rumus seperti ini, kita masukkan saja eh, itu tadi 25,6 ditambah 25,6 dikali 4 per 2 ditambah setengah, eh, dikali 153,64 kali 4 dikali 4 per 3 karena ini ada di sepertiganya sehingga didapatkan 1 meter. Jadi gaya pasif perlawanan pasif yang terjadi adalah pada tinggi 1 meter dan besar gayanya adalah 51,2 kilonewton per meter persegi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.